Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, kita dengarkan kesaksian dari ahli yang membahas masalah DNA. Karena ini penting. Ya, saya menyadur dari rekan saya, Bang Yahya Muhammad, di channel YouTube-nya Juang News. Ya, Bang Yahya Muhammad. Silakan nanti masuk ke dalam Juang News. Hasil olah TKP pertama. Iya, oleh Polres Subang, oleh identifikasi. Subang. Ya. Berarti kalau ada olah TKP pertama, berarti ada olah TKP kedua atau nggak ada? Bisa jadi ada karena ini yang pertama itu dilakukan oleh internal Polres Subang, Pak. Oh, internal Polres ya. Subang. Kemudian tanggal 29 sampai 30 itu kami terlibat. Oh, selanjutnya Ibu terlibat langsung? Iya, kami terlibat langsung. Ibu berarti datang ke Subang? Tanggal 29 sampai 30 Agustus itu, Pak. Kemudian pada saat datang di Subang ke TKP atau di mana Bu? Kami ke TKP. Coba bisa diceritakan gimana Bu? Baik, pada ini sudah berlalu 3 tahun yang lalu, Pak. Saya agak mencoba mengingat. Jadi pada saat itu kita memang baru dipanggil itu siang hari oleh Kapolres, jadi kita perjalanan baru tiba itu sore. Ketika sore hari, karena kami tahu ini kejadiannya sudah 10 hari setelah kejadian, yang kami utamakan saat itu adalah pemeriksaan mobil Alphard dulu. Mobil Alphard sama motor Scoopy warna merah. Nah, mobil Alphard dan motor Scoopy sudah berada di Polsek Jalan Cagak. Bukan di TKP lagi? Tidak, jadi posisinya sudah berubah. Kemudian kami melakukan pengambilan barang bukti yang sekiranya kami pikirkan itu adalah darah, dan barang bukti yang mendukung lainnya seperti rambut yang minggu lalu saya katakan, minggu lalu ada di atap mobil. Kemudian kita juga melakukan pencarian, maksudnya pengambilan jejak yang menempel pada klakson, kemudian pada stang motor Scoopy juga. Setelah pemeriksaan pada Alphard dan motor Scoopy, kami lanjut ke TKP. Kami menyisir mulai dari pintu belakang. Karena kami mengikuti alurnya penyidik dulu. Karena menurut penyidik, itu pintu belakang keadaan terbuka pada saat pagi hari. Di 18 ini? Iya, tanggal 18. Jadi kami melihat, kemudian kami melakukan pengumpulan barang bukti, baik yang ada berupa bercak darah, yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu, yang ada di ruang keluarga, kemudian yang ada di lorong dari antara ruang keluarga menuju ke kamar mandi lalu berbelok ke dapur, semacam itu, Bapak. Kemudian bisa Ibu pegang list yang ini, yang ada di situ ya. Nanti saya coba cocokkan, saya tanya ke Ibu ya. Iya, hasil rek BB farm form ya. Di sini di resum kami juga yang kami terima di sini, Ibu melakukan pemeriksaan terhadap aspal gambar orang warna hitam, tidak terdapat bercak darah. Kalau tidak terdapat bercak darah berarti memang aspal itu bersih ya, maksudnya ada ya. Tapi bersih di sini bukan berarti bersih tidak ada abu rokok ya, Pak. Jadi kita pada saat TKP kita fokuskan pada pencarian bercak darah dulu, Pak. Iya. Kemudian dua buah puntung rokok merek SC Boripop, ada profil DNA akusasi. Iya. Akusasi berarti kalau tulis ada profil DNA akusasi tersebut, rokok tersebut dihisap akusasi. Iya, rokok dihisap akusasi. Ada nama akusasi disebut. Ada profil di puntung rokok, DNA-nya DNA akusasi. Kita lanjutkan. Ini menarik karena ada nama akusasi disebutkan. Justru pasti pertanyaannya adalah kapan rokok itu dihisap oleh akusasi? Ini kan susah dijawabnya. Karena gini, ada proses identifikasi di hari pertama. Hari pertama itu proses identifikasi. Biasanya proses identifikasi semua barang yang mencurigakan itu dibawa, dimasukkan ke dalam plastik. Ya.
Biasanya begitu di proses identifikasi. Nah, sedangkan ini Puslapor itu yang mengecek masa DNA, datanya di tanggal 29, 10 hari pasca kejadian. Ini jadi pertanyaan, apakah puntung rokok ini diketemukannya pada saat tanggal 29 atau adalah di hari pertama proses identifikasi, kemudian diambil oleh tim Inapis dan diserahkan kepada tim Puslapor yang di tanggal 29, jaraknya 10 hari. Apakah demikian? Kita lanjutkan. Rokok tersebut dihisap kosasi. Iya, rokok dihisap kosasi. Kemudian satu buah puntung rokok merek Black Scorpion ada profil DNA Muhammad Ramdan. Betul. Terdakwa ini ya. Betul. Berarti dia hari itu menghisap rokok Black Scorpion. Maksudnya dia pernah menghisap itu ya? Dia pernah datang ke TKP dan merokok di TKP sehingga puntung rokoknya tertinggal di TKP. Ya. Kemudian gunting gagang hitam tidak terdapat bercak darah. Kemudian swab darah di ruang keluarga. Di ruang swab darah ini bagaimana? Ada darah bagaimana? Di ruang keluarga itu penuh dengan darah, Pak. Terutama pada sofa, kemudian di lantai juga. Di lantai itu kebetulan ada karpet. Ya. Nah itu di swab itu artinya dites ya, maksudnya DNA. Iya, kita kalau kita mendatangi suatu TKP, kami membawa kit bahan kimia. Itu bahan kimia yang dipakai untuk menguji ada tidaknya darah, sama ada tidaknya sperma. Dan berarti ketika dilakukan pengujian swab darah di ruang keluarga ada profil DNA Amelia Mustika lakukan itu darahnya. Iya. Yang keringkan darah di dapur itu DNA-nya Tuti Suwartini. Iya. Berarti itu darahnya itu. Iya. Yang potongan buku Ariki, benar profil DNA Ariki potongan buku Abi Aulia, potongan buku Yosef Hidayat. Satu buah puntung rokok merek Evo Diplomat atas nama terdakwa Iya. Muhammad Ramdan. Iya. Berarti dia menghisap rokok Diplomat. Iya. Kemudian satu buah puntung rokok merek Asia Double warna hijau putih profil DNA Muhammad Ramdan. Betul. Yang bekas gumpalan darah di teras kiri rumah profil DNA di Suwartini. Swab darah di piring merah profil DNA Amelia Mustika. Darah di mana-mana lagi ada. Banyak sekali darah. Banyak sekali darah. Rumah, satu buah celana panjang warna putih merek Top Stage milik saudara Yosef tidak terdapat bercak darah. Satu buah kaos berkerah lengan pendek warna merah putih lengan biru merek Skechers milik saudara Yosef. Di situ terdapat profil DNA Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Raju yang berasal dari bercak darah pada kaos berkerah lengan pendek warna merah putih dengan biru merek Skechers saudara Yosef. Bisa dijelaskan ini Bu? Kenapa ada dua ini, silakan. Baik, pada kebetulan kemejanya ada di depan saya, ini Bapak Hakim. Baik, pada kemeja ini ada beberapa titik yang positif darah dan kami sudah beri tanda berupa lingkaran pada barang bukti ini. Dan di barang bukti ini kami dapatkan profil DNA campuran antara korban ibu dan korban anak. Maksud saya di sini ibu ada Bu Tuti dan Amel. Seperti itu Bapak. Itu berarti yang ada di bajunya, baju yang ibu periksa itu adalah darah dari ibu Tuti dan Amel. Iya. Ada di dua di baju itu ya. Maksudnya DNA itu dua DNA itu ada di baju itu. Iya. Itu sepengetahuan saksi ahli ya. Terhadap kalau ada dua DNA di baju tersebut, dua darah itu mengandung dua DNA dua orang itu bisa didapat langsung dari orang tersebut atau dia bisa merupakan misalkan dia tertempel di dinding atau tertempel di mana kemudian dia kena di baju. Gimana? Kalau pemeriksaan DNA itu sama seperti minggu lalu, saya tidak bisa menjelaskan proses penempelan dan waktu penempelan Pak Hakim. Nah, kalau pada baju ini dia Jadi tidak bisa ditentukan kapan nempelnya si noda itu, ya. Itu darah yang kami peroleh itu udah mixture. Profil DNA kami peroleh itu udah mixture, udah campuran. Berarti dapat kami simpulkan terkena oleh sumber yang sebelumnya sudah tercampur. Bisa dari dinding. Kalau dari dinding, tapi dinding itu sudah tercampur
darah dari Bu Tuti sama Bu Amel itu bisa. Tetapi posisinya ini kan di depan dada Pak Hakim. Bagaimana mungkin dinding bisa menyentuh ke dada? Kalau misalkan bagian samping, saya rasa masih mungkin senggol tangan. Ya, tetapi kalau bagian dada atau bagian perut. Iya. Kalau kita berpikir secara logika ya Pak ya. Iya. Di bagian dada, di bagian kancing atas ada di karena posisinya ada di dada, dipertanyakan apakah itu bisa nempel dari darah yang ada di dinding. Sedangkan karena posisinya ada di sini, secara logikanya memang susah. Kecuali kalau dari samping. Kalau dari samping bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa keterangan Pak Yosef mengenai dua noda merah tersebut? Nah, keterangannya apa? Keterangan di persidangan ya. Bukan keterangan pada saat diwawancara oleh YouTuber atau diwawancara oleh media lain. Tapi di persidangan, bagaimana menurut Pak Yosef mengenai keterangan ada dua noda merah di kaosnya Pak Yosef? Apakah karena gelap, raba-raba, kemudian nempel ke dinding, atau yang mana? Atau yang bak mandi yang menjamur-naburkan? Nah, karena di sini ada kelanjutannya, katanya pekat gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Ya aku ya. Darah yang ditemukan ini apakah sudah tercampur dengan air? Kami melakukan penelitian yang juga sudah saya sampaikan. Penelitian ini sudah kami publikasi dalam bentuk jurnal. Kami melakukan penelitian di mana kami membuat darah pekat, kemudian dibandingkan dengan darah yang sudah kami larutkan di dalam air dengan persentase 1:1000 sampai 1:4000, dapat kami simpulkan darah yang sudah tercampur dalam air 1:1000 itu pun sudah tidak dapat diperiksa profil DNA-nya. Jadi kami dapat simpulkan kalau yang di baju ini adalah bersumber dari darah pekat. Darah pekat. Darah pekat itu apa itu penjelasannya? Darah pekat itu berarti percikan darah atau genangan darah yang sama sekali belum tercampur atau terkontaminasi oleh air, Pak. Artinya masih darah asli, darah pekat. Jadi yang nempel di sana darah pekat, yang belum terkontaminasi oleh bahan lain, baik itu air dan kimia dan lain-lain. Artinya masih asli, belum tercampur apa-apa. Nah ini menarik. Darah pekat itu bisa nggak kalau udah ketempel di dinding ini, tapi nggak mungkin di depan ya? Iya. Persoalan. Kemudian lanjut ya ke barang yang lainnya. Satu buah masker terdapat bercak darah manusia tapi tidak dapat dianalisis. Kenapa dia tidak bisa dianalisis? Karena mengalami kerusakan, Pak. Kerusakan itu sebabnya oleh karena apa? Kerusakan bisa disebabkan karena misalkan maskernya dalam kondisi lembab. Lembab itu bisa karena memang dia dalam keadaannya memang maskernya sudah lembab, misalkan kena keringat, ataupun karena penanganan barang bukti yang tidak tepat. Penanganan barang bukti yang tidak tepat itu misalkan kalau dalam pemeriksaan DNA, barang bukti harus dibungkus dengan kertas, bukan dengan plastik, seperti itu, Pak. Kemudian ibu juga melakukan sampel keringat di luar bagian belakang mobil Alphard, tapi kesimpulannya di sini tidak dapat dianalisis. Iya, karena seperti itu keringat yang diambil menggunakan medianya itu pakai isolasi sidik jari yang sangat tebal, sehingga tidak dapat si keringat itu tidak dapat keluar dari isolasi itu, Pak Hakim. Makanya tidak dapat dianalisis. Iya. Nah, kemudian satu buah papan cuci penggilasan terdapat profil DNA dari bercak darah akhirnya mustika radu dari DNA satuan dari individu lain yang belum ditemukan obatnya. Nah, terdapat profil DNA berarti di papan cuci penggilasan ini ada darah Amelia. Iya, darah dari Amel. Kalau DNA sentuhan kami belum bisa membandingkannya karena tidak cocok dengan pembanding yang sudah kami terima sampai saat ini. Waktu itu melakukan pembandingnya terhadap siapa saja? Kami terhadap 50 orang. Iya. Tapi
tidak dapat. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. DNA itu harus dibandingkan ya, ada bank datanya gitu. Saat ini Indonesia belum punya bank data karena itu sangat terikat dengan hak asasi manusia, privasi juga, sama seperti data KTP kita. Padahal kan kalau untuk kejahatan harusnya bisa ya, Bu ya. Seharusnya bisa, tapi iya. Itu kendalanya. Iya, kendalanya itu karena terikat dengan human right atau asasi manusia juga. Sebenarnya mempermudah ya. Iya. Kalau ada tinggal dimasukkan ke bank data. Itu apa pengaruh yang tentang misalnya orang tua gitu ya, bukan? Misalnya maksudnya kalau ada bank data itu kan misalkan ibu ini melakukan pengujian yang katanya terkoneksi ke capil gitu. Iya, jadi kalau kita mau bikin database DNA Bapak Hakim, kita juga harus mendapatkan persetujuan dari pribadi ini untuk kita ambilkan sampel biologisnya. Biasanya baik berupa usapan mulut kayak air liur. Nah, kembali lagi human right ini bagaimana seperti itu. Itu yang agak susah. Untuk pro justisia seharusnya. Iya. Kemudian jadi di papan cuci pemilasan itu ada darah Amelia, kemudian ada DNA yang tidak ditemukan pembandingnya. Iya. Penjelasan seperti tadi. Kemudian ada satu pasang sepatu boots tidak terdapat bercak darah, satu buah celana training warna coklat terdapat bercak darah, tetapi tidak dapat dianalisis profil DNA dari bercak darah karena DNA rusak. Iya. Mengalami kerusakan dan degradasi. Satu buah sandal warna hitam, Bukarolo, tidak terdapat bercak, dua buah jaket merah, tidak terdapat bercak darah. Kalau misalkan penjelasan Ibu tidak terdapat bercak darah karena terdapat bercak darah, dua buah jaket merah, terdapat bercak darah manusia, tapi tidak dapat dianalisis profil DNA. Ada darah tapi tidak bisa dianalisis. Iya, karena kondisi jaket yang kami terima basah, Bapak Hakim. Kalau basah nggak bisa ya, Bu? Tidak bisa. Satu buah stick golf tidak terdapat bercak darah, satu buah matras ungu ada profil DNA Tuti Suwardi ini, satu buah selimut rusak. Selimut ini basah juga. Iya, ya? basah juga. Kami lihat fotonya. Kemudian satu buah sweater terdapat bercak darah, basah juga ini kayaknya ya, Bu. Iya. Satu buah selimut, satu saudara Ali Yosef Bibi. Satu buah karpet hitam mobil Alphard, profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal lebih dari satu individu. Salah satu individunya adalah Tuti Suwardi. DNA di karpet mobil Alphard di bagian tengahnya ada 2 DNA. Ibu almarhum Ibu Tuti dan Asim. Individu lainnya berjenis kelamin laki-laki yang belum diketahui karena kejadian pembanding DNA. Iya. Ini gimana? Sama seperti minggu lalu yang kayak saya katakan, bercak darah itu ada dari individu Bu Tuti sama individu laki-laki yang tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena kami tidak menemukan kecocokan dengan 50 pembanding yang telah kami terima. Termasuk ini. Iya, termasuk ini. Termasuk Yosef. Yosef juga tidak cocok. Terdakwa juga tidak cocok. Iya. Arigi juga. Tidak ada yang cocok, Bapak Hakim. Kemudian selanjutnya dilakukan terhadap debit tombol pelacur, debit kunci motor, starter, tombol bawah Alphard, semuanya tidak terdapat bercak darah. Iya. Dan tidak terdapat profil DNA manusia. Kemudian debit kuas ini ya. Iya. Mundur kursi belakang tidak terdapat debit handle penumpang. Debit kuas, sampel darah pada seat belt mobil Alphard ada profil DNA Tuti Suwardi. Ada darah. Iya, ada darahnya di settle. Rambut di atap tengah mobil tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut. Betul. Rambutnya tidak ada. Dari kaca belakang, sampel darah di handle, sampel darah di pintu gudang, ada profil DNA Tuti Suwardi. Sampel darah di kanemu mobil terdapat bercak darah manusia, tidak dapat dianalisis profil luar karena mengalami kerusakan. Sampel darah pada kursi kanan, sampel kursi tengah, kemudian sampel darah Wahyu Kurnia diambil. Satu buah helm warna kuning ada profil DNA-nya Yoris. Kemudian rambut pada helm merah tidak dapat karena rusak. Satu buah kunci mobil terfit pada bel rumah. Satu buah sweater milik Danu tidak terdapat bercak darah. Satu buah celana jeans warna biru domba milik Danu tidak terdapat juga bercak darah.
satu buah kaos hitam lengan abu-abu milik saudara Dani. Iya. Terdapat bercak darah dari 2 individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena ketiadaan pembanding. Iya, betul. Gimana Bu penjelasannya? Satu buah kaos hitam milik Dani itu ditemukan di TKP atau di mana? Untuk kaos hitam lengan abu-abu ini adalah sitaan dari anggota Bapak. Sitaan dari anggota. Jadi kebetulan anggota melakukan penggeledahan di rumah miliknya Danu. Kemudian didapatlah satu kaos hitam lengan abu-abu milik Danu. Ada bercak darah di situ dari 2 individu yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak dapat ditentukan karena kejadian pembanding DNA. Tadi penjelasannya. Iya. Kemudian kain kasar sama Ya, itulah sebagian ya bahwa ada beberapa noda merah darah di tempat ya yang berbeda. Tadi ada di mobil Alphard, kemudian di kaosnya Ramdhanu, juga di Pak Yosep. Kalau kita mengaca ke belakang, ya, ada perkataan bahwa sudah dikantongi, para tersangka sudah, calon tersangka sudah dikantongi. Apakah ini yang sudah dikantongi? Penyidikan dari sublapor tanggal 29, 10 hari pas kejadian. Apakah semua yang dilaksanakan pengetesan di tanggal 29 khususnya buat DNA, apakah bahwa pada saat itu melihatnya, ya, tetapi disampaikan bahwa hasil daripada rekan dari di bagian penyidik untuk khusus masalah inapis, kemudian mungkin dilaporkan kepada puslapor. Ya, memang sangat disayangkan dipanggil 10 hari pasca kejadian. Nah ini. Kemudian tadi juga yang menarik masalah kosasi disebut-sebut. Apakah ada kosasi di malam itu? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah profil di puntung rokok ini yang katanya ada DNA-nya kosasi, kapan puntung rokok itu diambil oleh pihak penyidik? Apakah di hari pertama di tanggal 18 ada proses identifikasi? Nah ini pertanyaan juga. Ya. Mungkin tidak sekarang seorang kosasi merokok di rumahnya TKP. Coba ini kira-kira mungkin nggak kalau misalkan di rumah ada Pak Yosep atau siapa gitu, terus merokok kosasi. Ya, mungkin tidak. Karena kita gini, asumsi. Apakah yang diambil ini sebelum kejadian, ataukah beberapa hari setelah kejadian, ataukah pada saat kejadian? Puntung rokok ini. Ya, tadi saya sampaikan bahwa keterangan dari Pak Yosep, Amel itu paling tidak suka dengan asap rokok. Apakah kosasi datang ke TKP, kemudian merokok di dalam sebelum kejadian? Ya, ini bisa jadi petunjuk dan akan jadi ramai. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.